untuk kita semua juga. Dan di talk show seperti biasa di pukul 10 pagi dari Senin hingga Kamis hanya di layar kaca televisi favorit Anda TV Peduli ya. Dan hari ini tema kita, wah ini kayaknya akan kita bahas yang segar-segar seputar manfaat budidaya tanaman kebun modern. Apalagi memang berkebun ya menjadi gaya hidup yang saat ini sedang diminati selama pandemi COVID-19. Jadi mulai dari tanaman hidroponik hingga tanaman sayur, kemudian ini menjadi masuk dalam daftar gitu, apalagi yang sedang bunga-bunga. Nah, di kesempatan ini sudah di studio bersama saya ucapkan selamat datang kembali ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Bapak Insinyur Muhammad Nur, MSI. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga demikian juga dan baik. Amin, insya Allah. Baik, ini Pak seputar tadi temanya budidaya tanaman kebun modern. Ini menurut saya sebenarnya sudah lama dilakukan, tapi mungkin euforianya atau atmosfernya mungkin mau lebih digalakkan lagi di situasi sekarang. Iya, betul. Seperti apa? Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan kembali membuat loncatan untuk tanaman kebun modern ini? Silakan. Makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema kita hari ini ya tentang berkebun modern. Terkait itu pula dengan Dinas Ketahanan Pangan, sementara ini kami ada melakukan pembinaan kepada beberapa masyarakat, yaitu kegiatan hidroponik yang sementara ini banyak digalakkan oleh beberapa masyarakat, dan sekarang juga ini ada komunitas dari mereka hidroponik. Di samping itu juga kami juga ada pembinaan kepada kelompok wanita tani. Dalam hal ini ibu-ibu masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan sementara ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan telah membina 6 kelompok wanita tani yang tersebar di 6 kelurahan dengan tujuan yaitu pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Di samping itu juga kami dari Dinas Ketahanan Pangan menyadari bahwa selama ini kami melihat di pasaran penggunaan pestisida maupun zat-zat kimia itu kadang-kadang tidak bisa terelakkan yang dilakukan oleh beberapa mungkin masyarakat yang sebagian yang tidak memahami dan ingin meraih keuntungan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak memikirkan kepada masyarakat yang akan mengkonsumsi. Nah, dengan adanya kami dari Dinas Ketahanan Pangan melakukan pembinaan baik untuk kelompok wanita tani maupun kepada pelaku hidroponik, bahwa memang di situ kita lakukan pembinaan bahwa penggunaan namanya pestisida tidak akan dilakukan. Baik. Ya. Organik Pak ya? Iya, mereka gunakan organik. Dan mereka semua itu yang terlibat di dalamnya itu sangat menyadari. Dan mereka sangat bersyukur juga bahwa memang pentingnya kita beraktivitas di lingkungan kita sendiri, bagaimana supaya bisa memberikan dampak yang baik untuk kepentingan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian kami dari Dinas Ketahanan Pangan terlibat juga dari beberapa staf kami di kantor yang kadang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan pada mereka-mereka yang betul-betul ingin melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kita melihat juga, karena tidak semua juga masyarakat Mbak yang mau menerima juga itu kegiatan hidroponik, mungkin karena yang kami melihat di sini betul-betul keinginan dari masyarakat itu untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga kami lakukan pembinaan kepada mereka. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Ini kan kalau kita lihat tadi beberapa menurut saya ini adalah sebuah inovasi yang mana memberdayakan masyarakat. Dan kalau saya malah ini back to nature sebenarnya, kembali ke alam. Cuma kan ini Pak, kalau kita melihat beberapa daerah ya, saya sedikit mengutip dari Nusa Tenggara Timur,
yang mana di sana ada budidaya hortikultura seperti itu, yang mana mereka mendobrak tradisi bertani. Kan biasanya kalau saya pribadi yang memang tidak ada jiwa-jiwa bertani pasti gimana caranya, lahan tidak luas, kemudian perlu perawatan yang ekstra. Ini mungkin bisa memberikan trik dan tips pada pemirsa di rumah. Iya. Makasih Mbak. Terkait dengan hal itu, memang kita di sini dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan bagaimana memanfaatkan pekarangan, apalagi di wilayah Kota Parepare lahan pertanian kan sangat terbatas. Beda dengan daerah tetangga kita yang lahan pertanian cukup luas. Makanya untuk itu kami bagaimana supaya masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan yang ada dengan menanam tanaman hortikultur di polybag maupun dari bahan-bahan bekas seperti botol-botol, ya daripada terbuang percuma bisa dimanfaatkan dengan penanaman tanaman hortikultur seperti sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi untuk diri sendiri, dan kalau berkelebihan lagi bisa dijual dan bisa menambah income bagi masyarakat itu tersebut. Dan itu sudah terlihat di kelompok wanita tani, Mbak. Ini sejak kapan berdiri kelompok wanita tani, Mbak? Sebenarnya sudah lama, tapi baru kali tahun ini mereka betul-betul eksis karena mungkin juga situasi pandemi ini sehingga tidak ada kegiatan, sehingga mereka lebih cenderung untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan bercocok tanam. Tapi model proses penanamannya itu seperti apa? Proses penanamannya itu kita sediakan polybag, yaitu dengan media tanah, dan disitulah melakukan penanaman. Dan itu artinya tidak sulit juga, mudah dilakukan. Beda dengan kalau hidroponik, itu ada media tersendiri. Itu tanpa menggunakan media tanah, itu menggunakan air dengan ada penambahan nutrisi yang diberikan kepada tanaman yang akan dibudidayakan. Dan selama ini yang lebih banyak dibudidayakan hidroponik itu tanaman selada. Selada. Iya. Wah, ini. Iya. Di samping itu juga Mbak, kalau selada ini betul-betul bukan dikonsumsi saya di wilayah Kota Parepare, tapi beberapa daerah tetangga kita. Bahkan sudah dikirim juga ke Makassar permintaan. Dari informasi yang kami dari komunitas pengelola hidroponik. Iya, kalau sudah sampai bisa dikirim kemana-mana itu hasil produksinya sampai berapa begitu, Pak? Ya itulah kadang-kadang dari kelompok ini juga kadang kewalahan juga, karena di samping itu juga karena dia jangka waktu pertumbuhannya itu kan bukan waktu, tapi ini juga proses panenannya juga itu membutuhkan waktu terlalu lama, sekitar 1 bulan lebih sudah bisa dipanen gitu. Dan itu juga prosedurnya juga tidak begitu susah untuk dilaksanakan, dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan siap mendampingi setiap dari masyarakat yang ingin membutuhkan informasi-informasi yang lebih lanjut dari kami, sehingga kami dengan senang hati untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan tanaman hidroponik tersebut. Nah, ini kalau boleh tahu pada pemirsa di rumah juga, ini kelompok wanita tani ini sendiri tergabung dari komunitas apa begitu? Dalam artian begini Pak, apakah isinya memang terpilih ibu rumah tangga saja, atau siapapun mungkin pemirsa di rumah ada yang bergabung dalam komunitas itu yang tadi tersebar di 6 kelurahan ya? Iya, untuk dalam hal ini sementara kami melihat dulu bahwa dalam kelompok wanita tani ini artinya dalam satu lingkungan tersebut, misalnya karena dalam kelompok wanita tani tersebut kami batasi sementara untuk 30 kepala keluarga, kepala keluarga yang yang melakukan kegiatan tersebut. Begitu saya kira Mbak. Ini kan bisa dikatakan sebenarnya belajar bercocok tanam bukan belajar sebenarnya, tapi lebih kepada implementasinya. Ini kan harusnya diawali dengan pembelajaran andragogik, yang mana andragogik itu bagaimana dia menjadi guru untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi sebelum terbentuk kelompok wanita tani pastinya ada dong Pak edukasi terlebih dahulu, termasuk misalnya kita tidak menggunakan pestisida yang mana dilakukan lazimnya orang gitu. Sekarang kita pakai yang organik
organik. Organik. Kriteria organik indikatornya seperti apa? Dan pasti juga ada takaran-takarannya kalau nggak di sekolahin juga, meskipun nggak mesti harus masuk kampus ya. Iya. Ini kan mesti gimana dari Dinas Ketahanan Pangan? Oh iya betul Mbak. Kami juga dari Dinas Ketahanan Pangan selama ini juga bekerja sama dari Dinas Pertanian dalam hal ini penyuluh yang mendampingi kami di lapangan untuk mendampingi juga kelompok wanita tani yang ada di lapangan. Terkait dengan hal itu juga dia akan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dalam kelompok itu. Setelah dalam kelompok itu sudah bagus komunitasnya, dia bisa lagi kembali keluar dari kelompok itu. Artinya memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain. Kita tidak tertutup bahwa hanya kelompok itu saja yang setiap kami bina, tapi tetap kami memberikan juga edukasi kepada masyarakat yang lain yang tidak tergabung dalam kelompok wanita tani tersebut. Oke, baik. Ini sebelum kita jeda, Pak Kadis izin. Ini tadi saya tertarik karena saya salah satu orang yang suka sekali makan selada. Ya. Selada itu pakai sarapan dengan chia seed, kemudian dikasih minyak zaitun, enak sekali. Bisa dicoba. Ini melancarkan BAB ya, Pak. Ini selada ini kan bisa dikategorikan salah satu tanaman yang kelas menengah ke atas. Padahal sebenarnya selada sudah bisa tapi kan tidak semua orang mengkategorikan itu selada apa sih, kadang kan cuma di burger atau di salad atau di apa. Saya tertarik tadi kalau dikirim kemana-mana, bagaimana proses pendampingan dari Dinas Ketahanan Pangan soal packaging, Pak? Karena otomatis kalau packagingnya bagus, dipaketin dengan cantik, dengan rapi, dengan ini kan biasanya harganya juga jauh lebih naik kan, Pak? Betul. Nah, bagaimana ini kolaborasi dengan pihak atau stakeholder terkait? Karena ini saya yakin sudah bukan lagi untuk sekedar kebutuhan buat makan, tapi mendulang sukses. Nah, bagaimana Pak? Ini saya berpikir ke depan nih kayak gimana nih? Makasih Mbak. Kami juga dari Dinas Ketahanan Pangan tidak langsung, artinya kami juga bagaimana supaya tanaman ini atau pengelola ini tidak hanya pada saat ini saja. Artinya bagaimana berkelanjutan dan terus berlanjut. Untuk itu kami dari Dinas Ketahanan Pangan dalam hal ini untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terutama yang bergerak di bidang hidroponik yang tanaman selada ini, memang juga itu sudah ada komunitasnya mereka. Di samping itu di komunitas mereka juga itu sudah mereka juga sudah artinya bukan hanya bekerja dengan kami saja, dia juga dapat input-input dari baik dari YouTube. Mereka melihat bagaimana cara men-packing selada tersebut sehingga bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Karena itu juga sudah kami sampaikan juga kepada mereka terlibat dalam hal ini, karena jangan sampai juga mungkin banyak peminat, namun setelah melihat cara men-packingnya tidak memenuhi standar sehingga mereka mundur. Makanya kami memberikan edukasi kepada mereka juga supaya mereka ini dapat berlanjut terus. Saya kira begitu Mbak. Iya, jadi teknik farmersnya dapat, teknik pertanian dapat, teknik marketing dapat. Iya, betul. Yang pasti kalau selada penting tetap segar dan tahan lama ya, tidak berubah warna jadi kuning itu. Biasanya lebih masih daya jualnya baik. Nah, ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak sebelum kita jeda. Ini bagaimana manajemen daripada teman-teman dalam komunitas-komunitas itu, mengingat sekarang kan COVID, ya otomatis banyak kegiatan yang harus tertunda, dibatasi kemudian. Tapi sekarang kan sudah dilonggarkan nih Pak. Apakah mulai nanam lagi? Atau gimana nih? Iya, makasih Mbak. Mereka ini masih tetap melaksanakan protokol kesehatan, artinya tidak mengabaikan. Terutama proses packaging nih Pak, kalian suka kumpul-kumpul. Iya, tetap mereka juga saya lihat pada sekitar ke lapangan tetap menggunakan masker, mengatur jarak, itu tetap mereka lakukan juga. Karena kami juga sudah sampaikan kepada mereka bahwa jangan kita terlena dengan hal kita melaksanakan kegiatan, namun kita melalaikan yang mengancam diri kita sendiri yang kita tidak sadari. Nah, mereka tetap melaksanakan hal itu, Mbak. Tetap samping itu juga mereka dalam hal ini karena mereka juga terlibat dalam satu komunitas, mereka saling memberikan informasi-informasi kepada mereka semua dalam situ. Begitu, Mbak. Oke, jadi ada pertanyaan yang masuk. Tapi Pak Kadis mohon informasi. Ini sebenarnya untuk tanaman yang cocok di rumah pekarangan tipe-tipe apa saja Pak Kadis? Nah ini ada yang bertanya Bu. Siapa nanti namanya ini? Oke Bu,
pemikiran ya. Terima kasih. Silahkan. Ya. Makasih yang bertanya. Tergantung dari diri kita juga. Artinya sebenarnya kalau untuk pemanfaatan pekarangan itu banyak tanaman-tanaman hortikultur yang bisa ditanam di polybag maupun barang-barang bekas yang tidak dimanfaatkan, seperti tanaman sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan, maupun tanaman buah-buahan yang berjangka pendek juga bisa digunakan di situ. Sehingga dalam rangka pandemi ini kita tidak jenuh karena ada aktivitas yang kita lakukan, baik jangan karena kita terbentur oleh pekarangan kita sedikit, namun bisa artinya bisa diakali dengan memberi tanaman di polybag. Itu saya kira itu salah satu jalan yang dapat dilaksanakan. Oke, ini satu lagi nih, kayaknya harus saya tanyakan sebelum jeda nih. Ini dari Ibu Fatmah di Mantirotasi di Madras. Ini katanya saya punya tanaman nih Pak, saya suka berkebun katanya, saya suka bercocok tanam di rumah, baik bunga-bunga maupun tanaman-tanaman untuk rumah tangga, mungkin cabai dan teman-temannya. Betul. Ini beberapa minggu terakhir ini katanya di batangnya ada semat putih-putih gitu. Itu sebenarnya apa dan bagaimana saya mengatasinya? Karena ini kalau satu tanaman yang kena, ini rata-rata kena semua kecuali tanaman itu dipindahkan ke tempat lain. Bagaimana Pak? Silakan. Memang rata-rata dari tanaman cabai itu adalah satu penyakit dari tanaman cabai itu kutu. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan yaitu dengan salah satu yang seperti tanaman alami yaitu serai, kita bisa cairkan, artinya kita kita tumbuk, baru campur air, samping itu baru kita semprotkan ke tanaman tersebut. Itu salah satu. Tidak perlu direbus Pak? Tidak perlu ditumbuk saja serainya, sehingga menghasilkan nutrisi yang ada di serai itu, baru dicampur air, baru disemprotkan kepada tanaman lombok tersebut. Apa itu bukan masuk dalam kategori kanker batang Pak, bukannya? Enggak. Belum ya? Belum ya. Oke. Ya. Jadi kalau memang rata-rata kalau musim-musim mungkin biasanya penyakit itu yang dihinggapi oleh tanaman cabai. Dan untuk memulihkan itu ya salah satu jalan. Kalau tidak ada, biasa kita campur dengan sabun yang digunakan untuk mencuci. Tapi jangan sunlight gitu. Tapi jangan terlalu banyak. Barang 2-3 tetes diaduk baru bisa disemprot. Dengan larutan serai tadi? Iya. Wah, ini juga alami yang pasti. Iya, alami, kan bisa dikonsumsi juga, tidak mengandung apa. Lagi juga kalau di dalam rumah juga tanam serai kan wah ini dan betul. Tidak ada nyamuk. Oke, kita jeda dulu pakai di sini. Saudara, saya masih akan segera kembali selepas jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Surya Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM.
Bedoli, bagaimana ini tadi kita dapat trik daripada Bapak-Bapak Dinas Ketahanan Pangan tentang bagaimana kita berkebun ya, budidaya kebun modern. Karena kalau kita melihat kita masih punya, sebenarnya meskipun sempit masih ada. Bagaimana negara-negara seperti Singapura, Jepang yang malah mereka nanamnya di atas atap. Itu kan itu salah satu. Tapi ini Pak, ini terlepas dari berbagai macam metode proses tanam gitu kan, hidroponik seperti yang disebutkan kan sekarang banyak sekali juga metode-metode baru yang diperkenalkan dan malah sekarang ada yang menanam itu cukup kayak butuh akuarium sedikit saja. Kemudian ini apakah tidak ada inovasi atau mungkin sudah akan dilakukan proses penanaman yang jauh lebih sehat lagi dan tidak memakan tempat lebih daripada mungkin lebih efisien gitu dibandingkan yang sudah ada. Terima kasih Mbak. Terkait dengan hal itu, memang kami dari Dinas Ketahanan Pangan berupaya bagaimana supaya pekarangan-pekarangan yang ada di wilayah di Kota Parepare dalam hal ini masyarakat artinya tidak menganggur begitu, bisa dimanfaatkan dengan berbagai jenis tanaman-tanaman terutama untuk yang dapat dikonsumsi. Karena saya lihat di sini juga Mbak, terutama di daerah-daerah ke atas itu kan mereka kadang-kadang itu masih luas pekarangannya ya, namun tidak dimanfaatkan. Nah, dengan adanya kami di sini dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada, bagaimana supaya juga mereka dapat dilibatkan ke dalamnya. Adapun misalnya jangan kita terbentur oleh dengan media. Media itu bisa saja dari barang-barang bekas yang sudah tidak dimanfaatkan seperti botol-botol plastik, botol yang aqua itu misalkan dimanfaatkan, diberikan tanah sedikit dan bisa diberi tanaman-tanaman sayuran di situ. Seperti kangkung itu mudah sekali tumbuh dan dia itu tidak terlalu membutuhkan waktu lama, sudah bisa dipanen. Saya kira itu merupakan suatu edukasi bagi kami juga yang selama ini bagaimana supaya masyarakat memahami hal itu tersebut. Saya sekarang ada kampung dulu, istilah bukan dulu tapi sampai sekarang ada kampung cabut gitu ya, Pak ya. Kampung cabut. Memang selama ini yang kami laksanakan adalah sistem kampung cabut. Yang sistem kampung yang potong-potong itu sudah tidak ada dilaksanakan karena yang kampung cabut kan artinya kita menjamin bahwa dari segi kesehatan sangat baik dan tidak di samping itu juga kita tidak menggunakan pestisida, zat-zat kimia yang ada di situ. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi yang masuk untuk Pak Kadis. Ini Pak Kadis, bagaimana kalau misalnya mendapatkan bibit-bibit ini? Kan ada juga katanya selain kangkung ada bayam juga, bayam merah ya. Ini proses pendapat saya suka seperti itu, tapi tadi masalahnya mungkin areal penanamannya mungkin sempit. Mohon informasi Pak Kadis ini mendapatkan bibit-bibit tanaman tersebut di mana? Silakan. Untuk itu Ibu bisa datang ke kantor kami akan memberikan bibit tersebut dan kami akan mengajarkan juga bagaimana cara proses penanamannya. Gratis Pak? Gratis. Itu bertanya poinnya di situ. Tidak dipungut biaya. Oke. Nah untuk Ibu, jadi boleh disampaikan di mana lokasi? Kantor kami dari Dinas Ketahanan Pangan Jalan M. Yusuf di dekat lembaga situ, tidak terlalu jauh juga Pak. Lembaga pemasyarakatan kelas 2 ya? Kelas 2. Jadi dapatnya bisa di sana? Bisa, dan kalau ke sana juga bisa kami memberikan juga tanaman cabai yang sudah tumbuh, bisa juga diberikan secara gratis. Oke, luar biasa. Baik, saudara, kita sudah dulu selepas ini saya akan segera kembali dan saya masih menantikan pertanyaan Anda di fanpage Facebook TV Bedoli. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersama saya Dokter Bentang dari SPB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM. Baik, saudara, Anda masih bersama kami hari ini. Segar sekali ya, banyak sekali metode baru, kemudian juga trik dan tips yang di-share oleh Pak Kadis tadi. Dan juga tadi buat teman-teman yang butuh bibit tanaman, silakan ke sana, dikasihnya gratis. Baik, di segmen terakhir Pak Kadis, bagaimana menstimulasi pemirsa kita di rumah di tengah COVID seperti ini tetap gemar bercocok tanam meskipun lahannya sempit, mensukseskan budidaya tanaman kebun modern di Kota Parepare. Silahkan. Terima kasih. Untuk masyarakat yang terutama yang menggemari bercocok tanam dalam masa pandemi ini, kami dari Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan bibit secara gratis dan dapat diambil di kantor kami pada saat itu juga. Misalnya untuk bagaimana di samping itu juga kami akan mengajarkan, mengedukasi ibu-ibu bagaimana proses penanamannya sehingga bisa berhasil. Itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Tak usah segan-segan bertanya ke staf kami siap dengan senang hati melayani ibu-ibu maupun bapak-bapak yang datang ke kantor kami. Dan bibit yang kami berikan itu secara gratis tanpa ada biaya sedikit pun. Oke, kalau boleh tahu varian bibit apa saja Pak yang bisa kami teman-teman pemirsa dapatkan di sana? Yang bisa diberikan kepada masyarakat itu kangkung, bayam, kacang panjang. Kalau selada itu mungkin terbatas. Iya, karena proses penanamannya juga perawatan ekstra dia. Betul, itu sangat orang-orang yang teliti di situ yang ingin berkecimpung di hidroponik. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis sudah datang, dan ini tadi statementnya Pak Kadis bagi teman-teman yang ingin memulai atau mungkin sudah menjalin dan mau dapat bibit lagi, silakan ke kantor Dinas Ketahanan Pangan di dekat searah dengan lapas masyarakatan kelas 2A, itu bisa ke sana dan gratis. Wah, luar biasa Parepare. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk apresiasinya. Baik, saudara, sampai di sini kembali sama kita dari narasumber saya yang luar biasa, Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Bapak Insinyur Muhammad Nur MSI. Yang pasti semoga beliau senantiasa sehat ya Pak ya, dan memberikan kontribusi bagaimana mengembangkan budidaya tanaman kebun modern bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Kalau yang doyan bunga-bunga, tanaman yang seperti ini jauh lebih bermanfaat karena bisa dikonsumsi dan bisa bernilai ekonomis. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.